Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israel itu berdiri di atas kedustaan-kedustaan sebagai sebuah negara di zaman modern. Apa dusta yang pertama yang ditujukan kepada dunia? Disebarkan bahwa Yahudi adalah satu bangsa tanpa negeri. Yahudi dipersekusi di mana-mana. Maka Yahudi sebaiknya diberikan negeri di tempat asalnya dulu, yang mana di dalam kitab suci mereka tempat asalnya dulu adalah Palestina, sebagaimana yang termaktub dalam kitab mereka. Tetapi kedustaan itu bisa kita bantah. Kita ini perang opini, Pak. Apa bantahan kita terhadap dusta-dusta Yahudi ini? Bahwa Yahudi itu nggak pernah dipersekusi di negara-negara yang memang friendly terhadap Jewish atau Yahudi. Dipersekusi Yahudi itu di mana? Di Jerman. Dan semua daerah atau negara yang pernah diduduki oleh Jerman pada saat Perang Dunia Kedua. Kenapa? Karena Yahudi pada Perang Dunia ke-1 ketika Kekaisaran Jerman kalah menghadap berkoalisi dengan Utsmaniyah, Daulah Utsmaniyah di Turki, itu melawan negara-negara sekutu, yaitu Kekaisaran Inggris, Kekaisaran Rusia, dan Prancis. Dan Yahudi pada saat Perang Dunia ke-1 itu yang menyokong secara finansial mendanai Perang Dunia ke-1 berada di pihak Inggris dan sekutu. Maka Jerman mempersekusi. Yahudi yang ada di Jerman dipersekusi. Dan semua negara-negara Eropa Timur yang diduduki oleh Jerman, di daerah itulah yang kemudian terjadi persekusi, yang terjadi Holocaust. Holocaust jumlahnya tidak seperti yang digembar-gemborkan dalam dusta-dusta Yahudi, jumlahnya sampai jutaan jiwa dipanggang hidup-hidup. Tidak. Ini banyak dusta yang terjadi dan dunia ini dibuat diam, dibungkam oleh opini dan media-media mereka, dan ini harus kita lawan. Yahudi juga memang dipersekusi di banyak negara yang dahulu itu masih memegang teguh Katolik atau Kristen Ortodoks. Karena ajaran apa? Karena ajaran mereka yang melecehkan agama lain, mereka hidup secara eksklusif, ada budaya ghetto, serta mereka dianggap kaya raya karena jalan yang haram, karena melakukan praktek ribawi. Mereka sebarkan dusta kepada kalangan muslimin bahwasanya bangsa Yahudi itu adalah bangsa terpilih, the chosen people, bahwa Yahudi juga adalah rumpun agama Abrahamik yang punya hak warisan Ibrahim. Apa warisan Ibrahim? Yerusalem, Palestina, bahkan Masjidil Haram, Ka'bah itu juga mereka klaim. Kalaupun tidak mereka klaim, minimal Madinah, karena beratus-ratus tahun nenek moyang mereka pernah tinggal di Madinah, dan mereka berjanji untuk mendirikan negara Israel Raya itu dari Sungai Efrat di Irak sampai Sungai Nil di Mesir, termasuk di dalam daerah itu adalah Madinah. Hati-hati, Anda kalau ingin menyetujui rekonsiliasi, Anda ingin menormalisasi hubungan dengan Israel, dampaknya secara akidah, secara syariah itu besar, karena itu akan membenarkan klaim mereka untuk mengontrol dan menguasai kota suci Madinah Al-Munawwarah. Maka itu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati menghadapi aneka ragam perang opini seperti dusta-dusta yang dikembangkan. Karena yang kita lawan ini bukan kekuatan kecil. Saya baru dengar tadi ada jamaah yang sampaikan ke saya bahwa ini hati-hati saudara ya, kalau pesen booking hotel, tiket, pesawat, apa akomodasi, jangan pakai itu yang namanya Agoda dan Booking.com. Itu milik Israel, bos. Bahkan direksinya, salah satu direksinya itu adalah anggota petinggi Israel Defense Force. Ente pesan hotel, ente pesan akomodasi, tiket pesawat, apapun itu di dalam di luar negeri, berarti uangnya akan masuk sebagian ke kantong mereka. Coba bayangkan berapa lama kita sudah pakai itu aplikasi. Bukan cuma soal korban, kecil korban. Anda yang kelas menengah ke atas, tolong hati-hati, jangan sampai niat kita ingin pelesiran, ingin jalan-jalan, lalu kemudian kita kena dosanya. Karena apa? Karena ikut membantu musuh-musuh Allah untuk menghancurkan saudara-saudara kita di Palestina.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu haula'i alladhina kadhabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin alladhina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati hum kafirun. Hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah, marilah senantiasa kita panjatkan. Kita mengucapkan alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah. Semua nikmat yang kita gunakan selama kita hidup di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barusan sebelum sholat Isya tadi saya membaca surat Yusuf. Di antara isi surat Yusuf di awal-awal itu apa? Ada yang masih ingat? Hafal? Itu cerita dramanya saudara-saudara Nabi Yusuf ya. Ayat 12 sampai 18 coba dibaca itu. Itulah karakter orang Yahudi. Karena Nabi Yakub itu gelarnya Israel, ya, hamba pilihan Allah. Bani Israel adalah anak-anak putra-putra keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yusuf aja saudara satu bapak, bahkan ada yang mengatakan saudara kandung, ya, itu mau dibunuh, rencana mau dibunuh oleh saudara-saudara mereka. Yahudi ini pandai membuat drama, pandai membuat karangan-karangan dusta. Ya. Bapaknya saja, Nabi Yakub itu dikibulin, ya. Bilang apa? Yusuf itu sudah diterkam oleh serigala, oleh binatang buas. Kalau mau buktinya ini kami bawakan baju yang dipakai oleh Yusuf ketika pergi tadi, ya, sudah tercabik-cabik dan bersimbah darah. Padahal itu ya darah hoax ya. Maka saya akan menyampaikan di sini berkaitan dengan tema kita kajian Ramadan di Masjid Al-Aqsa ini adalah tentang bagaimana kita Ramadan bersama Gaza, bersama Palestina. Dusta-dusta yang dikarang oleh Yahudi sehingga menyebabkan rakyat dan bangsa Palestina ini mengalami nestapa dan kesengsaraan yang luar biasa sejak tahun 1917, bukan 1948, ya. Kalau Allah Ta'ala menyatakan di dalam surah Hud yang tadi saya baca di rakaat kedua, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa yang paling lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Ya, jadi Allah mengatakan perbuatan yang paling zalim itu adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim. Mereka ini akan dihadapkan, akan diekspos kebohongan, kedustaan-kedustaan mereka pada hari kiamat nanti. Dan semua saksi berkata, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Mereka itulah orang-orang inilah yang telah berbohong kepada Allah, berbicara dusta atas nama Allah, menyebarkan dusta atas nama Allah untuk menghina, untuk menzalimi, untuk menistakan hamba-hamba Allah Ta'ala. Ini lebih berat lagi. Maka kata para saksi nanti di yaumil qiyamah, ala la'natullahi 'alaz zalimin. Sungguh laknat Allah pasti akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Saudaraku yang dirahmati Allah, lebih dari 100 tahun ya, 1917, kalau 100 tahun itu 2017 berarti ya. Itu bertepatan kemarin the deal of century, pemindahan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kemudian kota Al-Quds itu akan dinobatkan sebagai ibu kota abadi untuk Israel, bukan lagi milik Palestina. Dan bangsa Palestina diberikan ganti rugi atas
peralihan status ibu kota Al-Quds itu menjadi milik Israel, diganti dengan apa? Ibu kota baru. Ya, ibu kota baru yang ada di sebelah timur Al-Quds itu di padang tandus gurun pasir namanya Abu Dis, nggak ada apa-apa, nggak ada peradaban, wala Masjidil Aqsa, masjid satu aja nggak ada di situ. Ya. Dikasih harga berapa? Mau dibangun seharga 50 miliar dolar. Sekarang 2024 ya, berarti sudah tambah berapa tahun itu? 107 tahun. Israel itu berdiri di atas kedustaan-kedustaan sebagai sebuah negara di zaman modern. Apa dusta yang pertama yang ditujukan kepada dunia? Oh, disebarkan melalui buzzer-buzzernya, melalui media-medianya yang dimiliki oleh semua negara-negara besar, negara-negara Eropa dan Amerika, bahwa Yahudi adalah satu bangsa tanpa negeri. Yahudi dipersekusi di mana-mana. Maka Yahudi sebaiknya diberikan negeri di tempat asalnya dulu, yang mana di dalam kitab suci mereka tempat asalnya dulu adalah Palestina, sebagaimana yang termaktub dalam kitab mereka. Tetapi kedustaan itu bisa kita bantah. Kita ini perang opini, Pak. Ya. Apa bantahan kita terhadap dusta-dusta Yahudi ini? Bahwa Yahudi itu nggak pernah dipersekusi di negara-negara yang memang friendly terhadap Jewish atau Yahudi. Ya. Seperti di Amerika, di Inggris, itu sejak dulu nggak pernah ada persekusi. Nggak pernah ya, pemerintahan atau bangsa yang ada di Inggris dan Amerika sebagai dua negara yang mensponsori lahirnya dan berdirinya negara Israel sejak perjanjian Balfour tahun 1917, lalu kemudian UN Partition tahun 1947, lalu deklarasi berdirinya Israel tahun 1948, nggak pernah ada Yahudi, baik yang Yahudi ya belekan, kotor, kudisan ya, sampai Yahudi yang kelas atas, nggak pernah dipersekusi di negara Inggris maupun Amerika. Kenapa? Karena dua negara ini memang sangat Jewish friendly. Di persekusi Yahudi itu di mana? Di Jerman. Dan semua daerah atau negara yang pernah diduduki oleh Jerman pada saat Perang Dunia Kedua. Ya, kenapa? Karena Yahudi pada Perang Dunia ke-1 ketika Kekaisaran Jerman kalah menghadap berkoalisi dengan Utsmaniyah, Daulah Utsmaniyah di Turki, itu melawan negara-negara sekutu yaitu Kekaisaran Inggris, Kekaisaran Rusia dan Prancis. Dan Yahudi pada saat Perang Dunia ke-1 itu yang menyokong secara finansial mendanai Perang Dunia ke-1 berada di pihak Inggris dan sekutunya. Maka Jerman mempersekusi itu. Yahudi yang ada di Jerman dipersekusi. Dan semua negara-negara Eropa Timur yang diduduki oleh Jerman pada Perang Dunia Kedua sebelum kalah kan Jerman itu sempat meluas ya wilayahnya itu, dicaplok semua itu sampai Polandia, Hungaria, Austria, kemudian sampai ke hampir ke wilayah Balkan Rusia itu. Ya. Di daerah itulah yang kemudian terjadi persekusi, yang terjadi Holocaust. Dan Holocaust jumlahnya tidak seperti yang digembar-gemborkan dalam dusta-dusta Yahudi, jumlahnya sampai jutaan jiwa dipanggang hidup-hidup. Tidak. Jadi ini banyak dusta yang terjadi dan dunia ini dibuat diam, dibungkam oleh opini dan media-media mereka, dan ini harus kita lawan, saudara. Ya. Yahudi juga memang dipersekusi di banyak negara yang dahulu itu masih memegang teguh Katolik atau Kristen Ortodoks karena ajaran apa? Karena ajaran mereka yang melecehkan agama lain, mereka hidup secara eksklusif, ada budaya ghetto, serta mereka dianggap kaya raya karena jalan yang haram, karena melakukan praktek ribawi. Itu yang pertama. Yang kedua, dusta-dusta Yahudi yang dikembangkan ke seluruh dunia adalah ditujukan kepada sesama Yahudi. Nah, ini untuk membodohi mereka, untuk meninabobokan bangsa Yahudi sendiri, untuk menutup kebenaran di kalangan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kezaliman. Maka Yahudi, sesama Yahudi ini dicekoki oleh doktrin
bahwa dalam Alkitab Tuhan telah menjanjikan negeri ke Bani Israel. Dan itu yang kemudian sekarang dibela-bela oleh gerombolan, mohon maaf, pengikut agama Nasrani, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya yang membela Israel sekarang ini. Ya, karena konon ada di dalam kitab suci bahwa kerajaan Israel Raya yang pernah berdiri tegak kokoh jaya di masa Nabi Sulaiman adalah negara ideal yang dijanjikan untuk kaum Yahudi. Maka dusta ini harus kita bantah. Kenapa? Karena janji Allah kepada Bani Israel, ya, itu disampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya, dan benar Allah wujudkan di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Untuk siapa? Karena mereka pada saat menerima janji Tuhan itu, mereka masih berada di atas jalan yang lurus. Mereka di atas jalan tauhid, di atas jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah lewat masa Nabi Daud dan Sulaiman, bahkan ketika masa Nabi Musa saja mereka sudah melakukan penyimpangan dan dihukum oleh Allah. Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard. 40 tahun mereka tidak bisa masuk ke dalam Baitul Maqdis, ke bumi Palestina, dan terombang-ambing hidup di pengasingan. Lalu kemudian mereka bertobat, lalu tobat mereka diterima oleh Allah, mereka istiqomah, lalu kemudian diberikanlah janji Allah itu dengan tegaknya kerajaan Israel di zaman Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi wassalam. Tapi setelah Nabi Sulaiman wafat, Bani Israel kembali ke jalan kesesatannya, dan mereka tidak lagi berhak untuk mendapatkan janji Allah tersebut, karena janji Allah itu bersyarat. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat untuk Nabi Sulaiman, ya, itu bersyarat bagi mereka yang soleh, mereka yang istiqomah berpegang teguh kepada ajaran tauhid, mereka akan mendapatkan janji itu. Tapi ketika mereka sesat, ketika mereka membangkang dan tidak mau kembali ke jalan Allah, bahkan di akhir zaman mereka memusuhi, mereka melancarkan permusuhan yang kuat dan besar kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada harapan lagi mereka untuk mendapatkan kembali janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah Nabi Sulaiman wafat, kerajaan Israel itu hancur. Mereka dijajah, ya, dianeksasi oleh kekuasaan bangsa-bangsa lain seperti Assyria, Babilonia, ya, Persia, dan Romawi. Dan paling lama itu terakhir Romawi sebelum dikalahkan oleh kekuatan umat Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak Ibu rahmat Allah, maka di zaman era Romawi itu, ya, Bani Israel itu dipaksa berdiaspora. Mereka menyebar ke berbagai negeri, ya, termasuk di Eropa, di Afrika, di Asia, dan sebagian di Jazirah Arabia. Mereka datang ke Madinah, datang ke Taif, mereka datang ke Khaybar, mendirikan koloni-koloni Yahudi. Sejak abad pertama Masehi, mereka sudah datang ke Jazirah Arabia. Untuk apa? Untuk mencari tempat yang dinubuatkan dalam kitab mereka, bahwa Nabi di akhir zaman akan muncul dari wilayah padang pasir yang tandus, yang dikelilingi oleh 2 kebun kurma. Mereka mencari itu dan menebak-nebak, maka ada yang koloni di Taimah, ada yang koloni di Khaybar, ada yang koloni di Madinah. Disitulah kemudian sumbuh subur generasi bergenerasi yang kita kenal dengan Bani Nadir, Qainuqa, dan Bani Quraidah. Dan di zaman Rasulullah SAW, mereka membangkang dan melanggar perjanjian Madinah serta dieksekusi, dihukum oleh Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Yang ketiga, dusta hoax yang ditujukan kepada umat Islam. Ini nggak kalah bahayanya, saudara. Apa? Mereka sebarkan dusta kepada kalangan muslimin bahwasanya bangsa Yahudi itu adalah bangsa terpilih. Ya, faddalnahum ala kathirin minal alami, the chosen people. Bahwa Yahudi juga adalah rumpun agama Abrahamik yang punya hak warisan Ibrahim. Apa warisan Ibrahim? Yerusalem, Palestina, bahkan Masjidil Haram, Ka'bah itu juga mereka klaim. Ya, kalaupun tidak mereka klaim, minimal Madinah. Karena beratus-ratus tahun nenek moyang mereka pernah tinggal di Madinah,
Dan mereka berjanji untuk mendirikan negara Israel Raya itu dari Sungai Efrat di Irak sampai Sungai Nil di Mesir. Termasuk di dalam daerah itu adalah Madinah, kota hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Anda kalau ingin menyetujui rekonsiliasi, Anda ingin menormalisasi hubungan dengan Israel, dampaknya secara akidah, secara syariah itu besar. Karena itu akan membenarkan klaim mereka untuk mengontrol dan menguasai kota suci Madinah Al-Munawwarah. Pendekatan kepada Yahudi tidak boleh hanya dengan pendekatan jihad. Oh, nggak boleh. Weh, umat Islam nggak boleh ente jihad lawan Yahudi. Ente harus rahmah. Apa dalilnya? No, Nabi aja sebelum mati, mohon maaf ya bahasa saya ngikutin gaya mereka. Nabi aja sebelum mati itu menggadaikan baju besinya kepada tetangga Yahudi. Artinya apa? Muamalahnya bagus. Makanya ente jangan jihad aja lawan Israel. Pakai pendekatan muamalah, pakai pendekatan ekonomi, kita sama-sama untung, selesai. Kacau ini. Ya. Yang berikutnya, hoax apa lagi? Masalah Palestina itu sebaiknya diselesaikan aja lah sesama Palestina, sesama Arab dulu. Ini bukan masalah umat Islam, ini masalah Arab dan masalah Palestina. Dunia Arab itu perlu bantuan PBB dan Amerika agar kawasan Timur Tengah itu tetap aman dan damai. Ini hoax yang terus dikembangkan sehingga apa? Hari demi hari semakin kita jauh dari Masjidil Aqsa, semakin jauh kesadaran kita terhadap negeri Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Mereka terus berani mengangkangi kesucian Masjidil Aqsa. Kalau tidak ada perlawanan dari saudara-saudara kita di jalur Gaza, gerakan perlawanan Islam Palestina, mereka sudah habis, sudah mengangkangi dan mengontrol penuh Masjidil Aqsa. Maka itu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati menghadapi aneka ragam perang opini seperti ini. Dusta-dusta yang dikembangkan, ya. Karena yang kita lawan ini bukan kekuatan kecil. Ya, saya baru dengar tadi ada jamaah yang sampaikan ke saya bahwa ini hati-hati saudara ya. Kalau pesen booking hotel, tiket, pesawat, apa akomodasi, jangan pakai itu yang namanya Agoda dan Booking.com. Itu milik Israel, bos. Bahkan direksinya, salah satu direksinya itu adalah anggota petinggi Israel Defense Force. Ente pesan hotel, ente pesan akomodasi, tiket pesawat, apapun itu di dalam di luar negeri, berarti uangnya akan masuk sebagian ke kantong mereka. Coba bayangkan, berapa lama kita sudah pakai itu aplikasi. Bukan cuma soal korma, kecil korma. Ya, Anda yang kelas menengah ke atas, tolong hati-hati. Jangan sampai niat kita ingin pelesiran, ingin jalan-jalan, lalu kemudian kita kena dosanya. Karena apa? Karena ikut membantu musuh-musuh Allah untuk menghancurkan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya.
melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan, bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia. Juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.